Tes. Oke, selamat malam semuanya. Jadi harus semuanya lagi. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita karena saya sempat utang kelas bahasa Indonesia 2 pertemuan ya. Jadi mumpung Miss Julia nggak bisa ngajar hari ini, jadi saya yang mengisi kelasnya Miss Julia hari ini. Tapi saya ganti pelajaran Bindo. Oke. Jadi kemarin kelas bahasa Indonesia kemarin minggu lalu ya tanggal 1. Oh ya, 2 minggu lalu tanggal 1 Maret kita kan sudah UTS ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi terakhir pelajaran kita ya sebelum UTS. Jadi kemarin kita sudah belajar loh 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 loh. Hmm. Kemarin kita sudah belajar bab 3 ya. Bab 3 subbab yang A dan subbab yang B. Sekarang kita lanjutkan ke subbab C dan subbab D, yaitu mengenai puisi dan cerpen ya. Jadi subbab yang C ini adalah subbab tentang bagaimana caranya mendengarkan pembacaan puisi dan terutama agar kita bisa mengungkapkan isi puisi. Oh ya, jadi ini sebelumnya udah tahu ya. Sebelumnya sudah tahu ya kalau misalnya nanti kelas ini full, maksudnya ada yang tidak bisa masuk, akan saya tunggu, maksudnya kelas ini akan saya tutup nanti 45 menit, kemudian 45 menit berikutnya nanti berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang belum bisa masuk kelas pada jam pertama ini ya. Jadi nanti saya tulis dulu deh. Jadi nanti jam pertama itu dari jam 9.30 malam sampai 10:15 ya. Salah, 15. Kemudian nanti jam kedua adalah jam 10:15 sampai bener nggak sih nih, 10:15 sampai jam 11 ya, sampai jam 11. Jadi 45 menit ya. Teman-teman yang tidak bisa masuk di jam pertama ini boleh diberitahu agar bisa masuk di jam kedua ya, jam 10:15 sampai jam 11. Karena kelasnya hanya bisa muat 24 orang sama tutor 1, jadinya 25. Oke, kita lanjut ya mengenai subbab yang C, yaitu tentang mendengarkan pembacaan puisi dan mengungkapkan isi puisi. Nah, kita perlu tahu dulu nih, puisi itu strukturnya seperti apa. Nah, puisi ini adalah sebuah struktur yang kompleks. Supaya kita benar-benar bisa memahami puisi, kita harus melakukan analisis ya, sehingga kita bisa tahu setiap bagian-bagian serta jalinan-jalinannya itu artinya seperti apa jika kita artikan atau kita relasikan, hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan nyata ya. Oke, sebelumnya sebelum saya lupa, saya ingin memastikan dulu bahwa angkatan 6 ini yang saya tahu totalnya ada 40 orang ya yang aktif. Kemudian kemarin katanya ketambahan beberapa siswa baru. Di sini oke, ada siswa baru namanya Mbak Lina Hanani Eka Putri ini ya. Oke, itu sudah lengkap. Nomor teleponnya juga sudah. Mungkin Mbak Lina Hanani kalau ada tugas-tugas yang belum diselesaikan silahkan hubungi silahkan bisa tanya teman-teman ya, tugas yang kurang, atau bisa langsung tanya ke tutornya. Kemudian kalau nggak salah, selain Mbak Lina ada Mbak Tinari, ada Mbak Siti Rohimah, Mbak Siti
Siti Alfiah dan Wasiri. Oh, Mbak Uwais ini Mbak Wasiri. Oke. Nah, Mbak Wasiri nanti mohon diinfokan ke saya nomor teleponnya ya, karena di database saya belum menemukan nomor teleponnya Mbak. Mbak Uwais ada di sini kan ya? Oke. Kalau sudah mendengar, nanti langsung message ke FB saya nomor teleponnya ya, karena saya belum terima nomor telepon dari Mbak. Begitu juga dengan Mbak Siti Rohimah. Satu lagi Mbak. Nah, saya kurang tahu nama asli Mbaknya ini siapa ya, yang Facebooknya SHE Iva Najwa itu. Nah, ini saya bingung juga mau konfirmasi seperti apa, karena katanya HP-nya Mbaknya ini tidak aktif. Kemudian saya juga belum tahu nama aslinya, jadi oke lah, nggak apa-apa, bisa ditanyakan nanti aja sama. Oke, jadi yang belum ngasihkan nomor telepon saya adalah Mbak Wasiri dan Mbak Tinari ya. Salah, Mbak Wasiri dan Mbak Siti Rohimah. Siti Rohimah yang akun Facebooknya Ana Alvarisna. Oke, sudah. Mbak Katarina saya sudah tanyakan kok, saya sudah message satu-satu sebenarnya siswa barunya ini. Cuman mungkin belum dibalas sama mbaknya ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi puisi itu strukturnya kompleks, tidak seperti cerpen maupun novel-novel yang biasa sering kita baca ya, gampang dibaca, artinya bisa kita dengan gamblang kita bisa tahu artinya apa. Sedangkan puisi kan kalimatnya lebih ke bukan kalimat denotatif, bukan kalimat arti yang sebenarnya ya. Perlu analisis yang benar-benar mendalam supaya kita tahu, oh maksud dari puisi ini tuh seperti ini. Nah, ini ya, jadi bagi caranya supaya kita bisa memahami puisi, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan analisis terhadap isi puisi ya. Nah, kalau kita mau melakukan analisis terhadap isi puisi, apa-apa saja aspek yang patut kita analisis. Nah, jadi aspek-aspek yang pertama, supaya kita mampu untuk mengartikan isi puisi, yang kita lakukan adalah menganalisis aspek bunyi. Jadi supaya bisa kita mengartikan dan memahami atau mengungkapkan isi puisi, kita analisis dulu nih aspek bunyinya seperti apa. Nah, sebuah puisi ini akan bermakna jika dibaca ya. Oleh karena itu kita harus mampu untuk memahami aspek rima, irama, jeda, nada, dan intonasi pembacaan. Nah, ini merupakan langkah awal untuk memahami isi puisi ya. Kita baca puisinya, kita lihat rimanya seperti apa, iramanya bagaimana, apakah ada jeda, nada, dan intonasinya seperti apa. Ini adalah langkah pertama ya untuk menganalisis isi puisi. Kita analisis dari segi aspek bunyi. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita disuruh memahami aspek rima, irama, jeda, nada, dan sebagainya? Tentunya kita perhatikan perulangan-perulangan yang digunakan. Misalnya mungkin dia menggunakan kata sungai berulang-ulang. Berarti sebenarnya kalau dia menggunakan kata sungai berulang-ulang, kita sudah tahu dong, oh sebenarnya dia itu lagi membicarakan tentang lingkungan gitu ya, tentang kebersihan sungai misalnya seperti itu. Atau kita perhatikan juga permainan vokal konsonan di dalam puisi. Kemudian penekanan pada kata tertentu. Nah, ini maksudnya saat seseorang membaca puisi ya. Kalau kita membaca langsung di kertas ya, kita tidak tahu ya penekanannya pada kata apa. Tapi kita bisa dengarkan saat seseorang membacakan puisi tersebut. Kemudian sajak serta unsur-unsur bunyi yang lainnya ya, kita perhatikan satu persatu ya pada segi aspek puisi ini. Nah, itu kalau dari segi aspek bunyi. Nah, kalau aspek kata seperti apa? Nah, salah satu definisi puisi menyebutkan bahwa puisi merupakan pola permainan kata
kata ya yang terkandung makna di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya aspek utama di dalam sebuah puisi ya adalah rangkaian kata gitu ya. Karena dia tersusun atas rangkaian-rangkaian kata. Nah, supaya bisa memahami isi puisi atau mengungkapkan isi puisi secara keseluruhan, setelah kita analisis dari segi aspek bunyi, kita juga harus analisis dari segi aspek kata, yang mana yang harus kita lakukan itu adalah memahami maknanya kata per kata. Setelah kita pahami kata per kata gitu ya, misalnya ada kata A, kata B, kata C, kata D, kita pahami setiap kata ini artinya apa sih. Nah, kalau misalnya nggak ngerti, coba kalau digabungkan kata A sama B, itu jadinya seperti apa. Atau kita gabungkan kata C dengan kata D, nah itu dia akan memiliki arti seperti apa. Nah, contohnya misalnya, apakah sebuah kata ini akan memiliki perbedaan makna setelah terangkai dalam sebuah bait puisi, atau bisa saja dia masih memiliki makna yang sama ya. Jadi kalau ada kata-kata yang terangkai dalam satu bait puisi, Oke, pertanyaan dari Mbak Fuadah, kenapa ya Bu setiap yang baca puisi selalu beralun-alun lembut? Oh, belum tentu Mbak. Kalau Mbak nonton lomba-lomba karya sastra, misalnya baca pidato, baca puisi, nggak semua orang yang baca puisi alun-alun lembut ya. Kadang kalau memang puisinya itu bersemangat dan berapi-api, ya dia nadanya pasti keras, nadanya marah gitu ya, nadanya semakin meninggi. Tapi kalau memang nadanya sedih, mendayu-dayu, atau nadanya ada kayak kisah penderitaan-penderitaan, ya berarti cara bicaranya beralun-alun atau lembut ya. Jadi beda-beda ya, tergantung isi puisinya seperti apa, nggak selalu melulu beralun-alun lembut. Nah, itu dari segi aspek bunyi udah kita analisis puisinya. Kemudian yang kedua, dari segi aspek kata juga kita udah analisis ya. Jadi saya tahu nggak gampang untuk mengungkapkan isi puisi, karena saya sebenarnya juga kalau dikasih puisi terus kata-katanya berat ya, saya belum tentu bisa mengartikan ya, perlu benar-benar baca berulang-ulang, dianalisis kata per kata dan sebagainya. Itu tadi dari analisis aspek bunyi dan aspek kata. Nah, yang ketiga ini ada namanya aspek intrinsik puisi ya. Nah, pemahaman terhadap aspek intrinsik puisi ini sangat membantu pemahaman terhadap isi puisi secara keseluruhan. Nah, di dalam aspek intrinsik puisi ini biasanya ada objek-objek yang dikemukakan oleh sang penulis puisi ya. Contoh objek-objeknya ya, misalnya dia bercerita atau menulis puisi tentang perahu, atau dia bercerita menulis puisi tentang bulan, kemudian tentang dunia ya, tentang bumi dan sebagainya. Itu disebut dengan objek puisi. Kemudian ada latarnya juga, ada pelaku dan juga ada dunia pengarang. Jadi sebenarnya aspek intrinsik puisi tidak jauh berbeda dengan aspek intrinsik cerpen ya. Kalau aspek intrinsik cerpen itu kan kayak, kalau cerpen berarti kan ada kayak pelaku atau tokoh ya, alur, sudut pandang dan sebagainya ya. Nah, puisi pun sebenarnya kurang lebih sama. Jadi ada objek-objek yang dikemukakan ya, yang digunakan oleh sang penulis puisi untuk membuat puisinya. Kemudian ada latar, ada pelaku juga, dan ada juga dunia pengarang. Nah, tahap yang terakhir intrinsik. Kalau kita jabarkan satu per kata, itu kan di dalam ya. Jadi maksudnya aspek yang berada di dalam puisi. Kalau ini aspek di dalam sebuah karya sastra, jadi aspek-aspek di dalam
sebuah karya sastra itu selain ada intrinsik, ada juga ekstrinsik. Jadi intrinsik maksudnya aspek yang ada di dalam karya sastra, sedangkan ekstrinsik ekstrinsik berarti aspek yang berada di luar karya sastra. Nah, contohnya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Bedanya seperti apa akan kita lihat nanti ya. Intrinsik artinya di dalam ya, di dalam puisi. Nah, kemudian pemaknaan secara implisit. Implisit ini maksudnya secara mendalam ya. Secara mendalam. Nah, jadi mendalam atau dari awal sampai akhir. Jadi pada tahap ini pemaknaan dilakukan secara menyeluruh. Jadi maksudnya secara implisit, maksudnya secara mendalam atau secara menyeluruh sehingga terangkai sebuah cerita, sebuah kisah, peristiwa atau yang lainnya. Jadi dengan membaca puisi walaupun kata-katanya itu cuma sedikit aja, tapi kita rangkai dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, dari situ jadi kita paham nih, oh ternyata si sang penulis puisi ini bercerita tentang ini nih di puisinya. Oh ternyata objek yang diceritakan tuh ini, latarnya di sini, ada pelakunya ini gitu. Jadi dengan memahami ketiga aspek ya, jadi yang pertama ada aspek bunyi tadi ya, aspek bunyi. Kemudian yang kedua adalah aspek kata. Kemudian yang ketiga adalah aspek unsur intrinsik. Yang terakhir barulah kita melakukan pemahaman secara implisit. Implisit itu artinya kita gabungkan ya pemahaman kita terhadap aspek pertama sampai aspek ketiga. Oke. Nah, baru di tahap akhir setelah keseluruhan ada tahap terakhir ternyata, yaitu tahap perenungan. Nah, di sini tahap merenung maksudnya jangan sampai bengong-bengong sendiri gitu ya, saking pusingnya mengartikan isi puisinya seperti apa. Nah, jadi pada tahap perenungan ini, tahap ini maksudnya pembaca dituntut untuk melakukan kesimpulan ya, atau kesimpulan dan perenungan terhadap isi puisi secara menyeluruh. Misalnya kalian udah tahu nih ternyata si sang penulis puisi menceritakan tentang sungai. Kemudian setelah kita analisis masing-masing aspeknya, mulai dari aspek bunyi, kata, sampai aspek intrinsik puisinya, kita tahu nih ternyata isinya bahwa si sang penulis ini sedih karena kondisi sungai yang kotor, sungai yang penuh sampah, kemudian banyak pemukiman kumuh di sekitar sungai sehingga menyebabkan kota-kota besar banjir. Iya, terima kasih Mbak Rohima. Intrinsik adalah aspek di dalam karya sastra ya. Dia berarti di dalam karya sastra. Sampai di mana tadi? Oh iya, sampai di misalnya sudah menemukan bahwa si sang penulis bersedih karena kondisi sungai di kota-kota besar seperti demikian. Nah, di tahap perenungan ini, di sini teman-teman diminta kesimpulan. Kesimpulannya apa sih? Kenapa kok si penulis puisi menulis puisi tentang sang penulis puisi menulis puisi tentang sungai gitu. Kemudian pesannya, pesan-pesan moralnya apa gitu kan? Pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis puisi itu sebenarnya apa? Nah, di sini teman-teman melakukan perenungan ya. Misalnya setelah merenung, ternyata bahwa kita sebagai manusia tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya, misalnya. Kita sebagai manusia harus turut ikut menjaga lingkungan. Nah, dari situlah teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan ya terhadap isi puisi secara menyeluruh. Itu adalah tahap perenungan. Nah, kalau sekarang kita lihat contoh. Sekarang kita lihat contoh ya. Contoh puisi judulnya adalah Cintaku Jauh di Pulau. Ini kelas udah 25 ya, berarti mungkin ada yang nggak bisa masuk ya sepertinya. Coba mungkin
Coba mungkin satu orang teman boleh ditanyakan dulu ke grup angkatan 6, kira-kira siapa yang ada yang nggak bisa masuk. Jika memang ada yang nggak bisa masuk, maka nanti ini akan saya kelasnya akan saya hentikan di jam 10.15. Nanti berikutnya akan ada teman-teman lain yang masuk ya. Contohnya adalah, nah ini kita lihat contoh puisi yang judulnya Cintaku Jauh di Pulau. Nah, di bait pertama nih kita lihat ada kata-kata cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Nah, dari sini kita udah tahu ya bahwa sang penulis puisi ingin memberitahu kita bahwa kekasihnya itu sedang berada di tempat yang jauh ya, entah di pulau mana, entah di tempat yang mana, pokoknya dia tempat yang jauh. Kemudian di bait-bait berikutnya kita lihat di bait selanjutnya, tulisannya adalah perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar, angin membantu laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Nah, di bait kedua ini menggambarkan tentang kebahagiaan ya, yang di awal-awal menggambarkan tentang kebahagiaan karena dia sempat mengkalungkan oleh-oleh nih buat si pacar. Namun terdapat kegelisahan di akhir bait ya, terbukti dengan kalimat tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Nah, ini dia rada galau nih si sang penulis puisi ya, karena terlihat dari kalimatnya bahwa dia tidak akan sampai kepada kekasihnya tersebut yang sedang berada di tempat yang jauh. Kemudian bait selanjutnya, bait ketiga, di air yang terang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanmu saja. Nah, jadi di bait ini dikatakan bahwa segalanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Tapi di puisinya bikin baper ya Mbak Dwi Setio. Jangan mudah baper, Mbak. Ada yang lebih baper lagi tuh nanti biasanya Mas Rian sama Mas Yudayana itu suka baper tuh. Nah, jadi di bait ketiga ini di awal dia berjalan dengan baik dan lancar ya. Namun di akhir bait nanti akan ada kegelisahan. Nanti kita akan baca ya. Maksudnya kegelisahan itu di sini. Ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanmu saja. Nah, ini sepertinya sang kekasih ini ya sudah dipanggil duluan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka tidak sempat ketemu gitu, tapi ternyata sudah dipanggil ya oleh Yang Maha Kuasa. Ada kata-kata ajalnya segala soalnya ya. Kemudian selanjutnya, Amboy. Jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Nah, benar nih ternyata. Jadi sebelum si sang penulis puisi ini bertemu sama kekasihnya yang berada jauh di sana, ternyata dia belum sempat bertemu, tapi sang kekasih ternyata sudah meninggal duluan gitu ya. Jadi kita langsung aja baca yang terakhir, manisku jauh di pulau, kalau ku mati dimati iseng sendiri. Sebenarnya saya juga agak bingung ini maksudnya apa, kalau ku mati dimati iseng sendiri. Apa dia mau bunuh diri juga apa gimana, saya juga nggak paham sih artinya yang terakhir ini. Pokoknya di bait keempat sama kelima ini menggambarkan bahwa
terdapat kegagalan ya si aku untuk mencapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Yaitu bertemu bertemu sang gadis ya. Segala upaya dan usaha sudah dilakukan oleh si aku, tapi apa dikata ya, ternyata ajal sudah memanggil terlebih dahulu sebelum si aku sempat bertemu ya dengan kekasihnya yang berada nun jauh di sana. Sirian kena lagi ini ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa bisa kita katakan puisi ini kurang lebih temanya adalah percintaan ya. Isinya secara garis besar menyatakan bahwa si pelaku ya, di sini dia pelakunya nggak ada namanya, jadi aku dan gadis manis ya pelakunya di sini, atau tokoh lah, bisa dibilang sebagai tokoh. Pelakunya di sini dalam puisi ini adalah aku dan gadis manis. Kemudian latarnya di mana? Nah, latarnya ini rada-rada ambigu sebenarnya. Pulau, entah pulau apa namanya, kita juga nggak ngerti. Pokoknya sang penulis cuman bilang pulau aja. Nah, jadi kemudian isi dari puisi ini bahwa kegagalan si aku Pulau Bantal. Oh iya, aduh, Pulau Bantal jadi pengen tidur ya mbak ya. Kegagalan si aku untuk mencapai atau bertemu sang gadis. Nah ini kemudian apalagi ya, bertemu sang gadis, udah itu ya. Jadi pelakunya ada aku dan gadis manis, latarnya berada di pulau ya. Teman-teman bilang pulau Kapuk, boleh deh, jadi sepakat jadi Pulau Kapuk aja deh, entah deh pulau apa nih yang dimaksud sang penulis. Isinya secara garis besar adalah kegagalan si aku untuk bertemu dengan sang gadis pujaannya ya. Temanya oke, boleh. Temanya jelas tentang percintaan ya, atau roman kalau bahasa Indonesianya. Roman dari kata romance ya, romance ya, nggak cukup ya, pokoknya itulah. Kalau pesan kira-kira apa nih teman-teman? Kalau teman-teman baca puisi ini, kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis apa? Kalau menurut teman-teman? Saya tunjuk siapa ya? Coba Mas Rian deh, pesannya apa? Atau Mbak siapa ini? Mbak Lilis, kira-kira pesannya apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh si sang penulis puisi. Biasanya kan Mas Rian jago nih yang kayak gini-ginian. Oh iya, betul sekali. Pesan dari Mas Rian, jangan mudah baper. Itu mah pesan buat anak-anak gaul zaman sekarang ya, jangan mudah baper. Mbak Lilis sukai sih rasa kangen. Nah, coba mungkin dilebarkan lagi. Maksudnya rasa kangen seperti apa? Kalau dilebarkan seperti apa? Tetap bersabar walaupun dilanda rasa kangen gitu ya. Dilanda rasa, ya nggak cukup. Dilanda rasa kangen. Nah, jadi gitu ya kurang lebih. Kalau emang ini mungkin puisinya ya masih bisa dipahami dikit-dikit gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa puisi yang kata-katanya udah tingkat tinggi dan sangat pusing banget untuk bisa mencerna maupun mengungkapkan isi puisi tersebut. Jadi ini kurang lebih
analisis atau pemahaman terhadap isi puisi. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada puisi, nanti teman-teman diminta tolong untuk melakukan analisis puisi, bisa dilakukan atau bisa menulisnya seperti ini. Puisinya Vicky Prasetyo. Oh, iya, ini jangan-jangan yang ngarang Vicky Prasetyo. Oh, iya. Oh, maksudnya Mas Rian puisinya Vicky Prasetyo yang nggak bisa dipahami gitu ya. Nah, iya, pinter juga tuh. Biasanya Mas Vicky Prasetyo sukanya pakai kata-kata yang tingkat tinggi ya, sampai susah dipahami. Oke, ini tadi tentang mendengarkan pembacaan puisi dan mengungkapkan isi puisi ya. Kita sekarang lanjutkan ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang cerpen. Nah, jadi di subbab yang terakhir pada bab ketiga ini kita akan belajar tentang mendiskusikan dan juga mengemukakan hal menarik dari isi cerita pendek. Nah, teman-teman, ya, pinter juga itu Mbak Marini. Pesannya adalah bersabarlah dalam mencapai keinginan, walau pada akhirnya mendapat kegagalan. Kok rasanya nyesek ya itu? Udah bersabar sampai akhir, ya ternyata nggak dapat juga keinginan tersebut. Kasihan juga sih sebenarnya, ya tapi nggak apa-apa ya. Walaupun nyesek, yang penting pesannya adalah kita harus selalu sabar dalam kondisi apapun gitu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam dan mengetahui cerita unsur-unsur dari cerita pendek, kita perlu tahu nih apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek ya. Teman-teman pasti udah sering ya pernah baca cerita pendek, entah itu di koran, di majalah, di internet, ya udah banyak sekarang ya cerita-cerita pendek yang isi-isi yang ceritanya menarik untuk dibaca. Nah, jadi cerpen ini adalah salah satu bentuk karangan fiksi ya yang habis dibaca sekali duduk. Saya tadi bikin cerpen di status FB. Oh ya, saya belum baca sepertinya. Itu beneran cerpen, Mbak. Itu cerpen apa diary itu? Jangan-jangan. Jadi cerpen ini salah satu bentuk karangan fiksi yang habis baca sekali duduk. Nah, kenapa sekali duduk? Ya namanya juga cerita pendek. Biasanya dia terdiri dari hanya 1000 sampai 2000 kata. Enggak seperti novel yang yang tebal dan memiliki banyak halaman ya. Kalau pendek sekali duduk misalnya bacanya cuma 5 menit 10 menit udah selesai beres. Beda dengan novel yang kadang mungkin harus dibaca 3 jam, 4 jam atau mungkin berhari-hari kalau emang tebal banget. Nah, itu bedanya cerita pendek dengan novel ya. Nah, cerita pendek ini adalah suatu cerita yang biasanya memuat sebuah peristiwa dalam sebuah kehidupan yang dialami tokoh yang diciptakan oleh pengarangnya. Jadi biasanya kan kalau cerpen ada namanya si Budi, terus ada Ibu Budi, ada Bapak Budi, ada Nenek Budi dan seterusnya. Nah, nanti di sini akan diceritakan kehidupan sehari-hari Budi seperti apa, kemudian Budi ke sekolah naik apa ya, pokoknya terserah si pengarang lah mau menceritakan Budi ini seperti apa gitu ya. Nanti kemudian di tengah-tengah oh iya, ada Uwak Budi juga ya, semua ada ketua RT Budi juga, Bapak RT Budi, Tante Budi, Kakak Budi, ya pokoknya semua, Cece Budi, Koko Budi, nah semuanya ya, semua para tokoh masuk di cerpennya. Nanti di situ akan ceritakan kehidupan sehari-harinya si Budi seperti apa, kemudian masalah yang dihadapi Budi seperti apa, sampai akhirnya nanti akan ada klimaks ya. Klimaks di sini maksudnya adalah saya bingung juga. Klimaks maksudnya adalah titik puncak dari sebuah cerita yang mana itu udah yang paling atas
Kemudian setelah klimaks itu terjadi, maka semakin lama semakin menurun ya. Dari klimaks biasanya akan menemukan solusi dari permasalahan sebuah masalah, solusi dari sebuah permasalahan, sampai akhirnya di akhir cerpen akan dikasih kesimpulan oleh si penulis cerita. Nanti akan kita lihat detailnya ya seperti apa. Nah ini ya, kalau tadi puisi dia punya unsur intrinsik. Nah unsur cerpen ini sebenarnya puisi dia punya unsur ekstrinsik juga ya, cuman dia lebih banyak unsur intrinsiknya. Sedangkan kalau cerpen selain punya unsur intrinsik, pasti dia punya unsur ekstrinsik ya. Jadi apa itu unsur intrinsik? Nah ini ya, benar tadi seperti kata Mbak siapa tadinya? Mbak Marini kalau nggak salah yang jawab, bahwa unsur intrinsik itu adalah rangkaian unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Contohnya seperti apa unsur intrinsik? Nah ini contohnya yang familiar dan kita pernah dengar, yang pernah kita dengar. Ada tokoh atau penokohan, alur atau jalan ceritanya seperti apa, setting atau latar cerita, kemudian point of view atau sudut pandangnya, teknik penceritaannya seperti apa, kemudian tema juga ya, tema yang digunakan dalam cerita itu adalah tema apa. Ini adalah unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek ya. Jadi ada tokoh, ada alurnya, apakah alur maju, alur campuran, atau alur mundur. Nanti akan kita lihat, kalau kita ada waktu kita akan bahas secara detail ya, tokohnya ada apa aja, alurnya apa aja. Kemudian selain unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik juga ya. Nah, unsur ekstrinsik ya lawannya dari unsur intrinsik ya. Di sini berarti bahwa kalau in artinya di dalam, X berarti kan artinya di luar. Berarti unsur ekstrinsik adalah rangkaian unsur yang ada di luar karya sastra. Contohnya apa? Ya selain dari contoh-contoh unsur intrinsik ya. Kalau intrinsik tadi kan ada tokoh, alur, kemudian setting, teknik penceritaan. Kalau unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat, kemudian latar belakang penulis, nilai sosial budaya, status sosial, moralitas, religius, dan lain-lainnya ya. Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar karya sastranya ya, yang tidak berkaitan dengan karya sastra tersebut. Justru lebih berkaitan dengan sang penulis sendiri ya. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau tadi unsur intrinsik ada alur. Nah, apa yang disebut dengan alur? Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, alur ini ada 3 ya. Alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Mbak Dwi Setio mulai nih. Jangan-jangan mbaknya baperan nih ternyata. Jadi alurnya ada 3, alur maju, mundur, dan campuran. Luar biasa ya, contoh cerpen pendeknya aja kayak gitu. Saya kira mbak malah nulis puisi. Lebih ke nulis puisi sih jatuhnya kalau menurut saya ya. Tapi kalau menjadikan cerpen juga boleh, silahkan.
Jadi alur ada 3, maju, mundur, dan campuran. Kalau maju udah tau lah ya seperti apa. Jadi misalnya menceritakan si Budi lahir di sini. Dia umur 5 tahunnya, kegiatannya apa aja, ke sekolah kek, ngapain. Kemudian umur 15 tahun. Pokoknya diceritakan dari dia lahir sampai dia sudah dewasa gitu ya kalau alur maju. Oke, jam kedua jam 10.15. Jam 10.15. Oke, 6 menit lagi sih. Oh iya benar Mbak Fatmawati, cerpen itu halo terus bye-bye. Oh ya boleh sih. Itu cerpen yang sangat-sangat singkat, saya setuju. Nah, kemudian ada selain ada alur maju, alur mundur ya. Ini kebalikannya dari alur maju ya. Nah, kemudian ada alur campuran juga ya. Ini kebalikannya kebalikan ini adalah gabungan dari keduanya, yaitu alur maju dan alur mundur. Kalau alur campuran, gampangnya teman-teman lihat aja film India. Film Kuch Kuch Hota Hai kalau nggak salah. Nah, itu dia menggunakan alur campuran. Yang mana di tengah-tengah cerita ada ada cerita yang balik ke masa lalu. Nah, itu disebut dengan alur campuran ya. Kalau alur maju atau alur mundur, kayaknya inilah teman-teman sudah tahu lah ya contoh-contoh cerita yang alur maju atau mundur seperti apa. Oh iya, itu kan film zaman dulu, pasti harusnya tahu ya. Filmnya booming banget soalnya, sering diputar juga di TV di mana-mana, jadi pasti tahu. Nah, itu tadi unsur intrinsik yang berupa alur. Nah, sekarang kita sudahi aja dulu ya, karena teman-teman berikutnya nanti akan mau masuk ke kelas ya. Jadi teman-teman yang sekarang sampai di sini dulu aja materi kita. Nanti kita akan lanjutkan hari Rabu ya, tanggal 15. Rabu 2 hari lagi. Tanggal 15. Saya bisa nggak ya? Kayaknya saya nggak bisa ngajar di hari Rabu. Saya coba nanti saya tukeran ya. Tukeran kelas dengan yang hari Selasa. Saya tanya dulu, kalau misalnya mbaknya mau tukeran sama saya, nanti kita ketemu besok malam berarti. Karena hari Rabu saya nggak bisa ngajar malamnya. Oke. Oke, ini sudah ya, udah dicatat belum nih buat yang jam pertama? Kalau teman-teman jam pertama udah ngikutin, boleh keluar. Saya mau masuk ke jam kedua nih. Oke, buat teman-teman yang udah ikut kelas Bindo jam pertama hari ini, selamat malam ya. Terima kasih sudah mengikuti kelasnya. Selamat istirahat semuanya. Oke, silahkan keluar dulu ya, sambil biar teman-teman yang lain bisa masuk ke kelas. Saya akan ulangi lagi materinya dari awal.
Oke, tes. Halo, selamat malam semuanya. Oke, untuk jam kedua ini yang hadir 4 orang ya, 24 berarti 28. Nih 28, 16, 12. Siapa lagi kira-kira yang tadi belum bisa masuk? Silahkan segera masuk kelas ya. Kita langsung mulai aja pertemuan kita hari ini. Nah, nih ada yang namanya hantu lagi. Ini siapa sih? Sumpah usil banget deh. Bapak, Mas, Ibu-ibu, hantu. Ini kayaknya Mas Yahya deh ini pasti. Mas Yahya ini kurang kerjaan deh. Mas Yahya ya? Apa siapa sih ini? Tahu deh. Oke, selamat malam semuanya ya. Kita langsung aja. Ada yang belum masuk kelas jam pertama tadi nggak? Mungkin bisa dipanggilin dulu teman-temannya, biar kita langsung mulai aja kelas kita yang jam kedua ini. Iya, benar kan Mbak Jisa? Ini siapa sih nih pakai hantu-hantu nih? Halo Mas atau Mbak Hantu, namanya siapa ya? Karena mau di absen dulu nih. Tadi 24. Oke. Dasar hantu kurang kerjaan. Ada lagi siapa? Mbak Titik, Tinari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak Wiwi Purwantini MM. Oke, 7 orang. 24 ditambah 7, 31. Siapa lagi? Total kalian ada 40 orang ya, kalau nggak salah. Ya, 40. Termasuk yang... Berarti selama ini kadang-kadang teman-teman nggak bisa masuk ya? Masuk ke kelas ya? Iya, malam juga, gelombang kedua semuanya. Oh, nggak bisa masuk. Berarti kan memang kelasnya full, cuman isinya 25 sih. Oke, kita langsung aja ya. Berarti teman-teman kemarin nggak di absen dong, kalau nggak bisa masuk. Ya sudah sih, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa lihat materinya. Rian Adi Pratama. Loh, kok Mas... Ini Rian Adi Pratama ini siapa ya? Delapan, berarti 32 dong. Kita akan langsung, kemarin terakhir kita belajar sampai di bab 3 subbab B ya, tentang tar. Tentang contoh-contoh paragraf deskripsi. Nah, keluar lagi tuh Sirian Adi Pratama. Loh, maaf, tunggu sebentar ya teman-teman. Waduh. Oke.
Iya, itu biasanya orang isengnya dari akademik tuh harusnya. Entah Mas Hasan, entah siapa tuh. Berarti ini totalnya berapa ya? 7 orang ya. Oke, kita langsung mulai aja jam kedua. Ini kita akan belajar sampai jam 11 ya. Jadi kemarin terakhir kita belajar tentang sebelum UTS. Teman-teman di sini udah ada yang ikut UTS kan? Sudah ikut UTS semua ya. Di sini ada anak yang baru nggak ya? Mbak Titik, Tinari. eh Oke, Mbak Tinari udah ngasihkan nomor HP ke saya, tapi belum mengerjakan UTS ya. Mbak Siti Alfiah, Wasiri, Ajisa, Esi Suminar, oke. Mbak Titik ini titik siapa? Oh, titik Lukaidah, oke. Mbak Tinari, oke. Siti Nurjanah, oke. Mbak Tinari belum mengerjakan UTS Bahasa Indonesia. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, santai aja. Mbak Esi Suminar, sudah lengkap semua Mbak Esi Suminar. Ya, oke, kita langsung aja di jam kedua ini. Jadi di bab ketiga, di subbab C ini kita akan belajar tentang puisi ya, mengungkapkan isi puisi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan puisi. Nah, puisi ini adalah sebuah karya sastra yang mana dia punya struktur yang kompleks, sehingga kita harus melakukan pembacaan secara berulang-ulang, secara mendalam. Kemudian untuk memahami keseluruhan isi puisi tersebut kita perlu lakukan analisis ya, sehingga kita bisa ketahui bagian-bagiannya serta jalinannya dan apa hubungannya dan kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata. Nah, analisis pada puisi ini kalau misalnya kita lakukan dalam segi bentuk dan juga segi isi, tentunya belum cukup ya untuk memberikan gambaran nyata dan gambaran yang memuaskan. Namun setidaknya terbuka sedikit tabir dari makna dan nilai yang terkandung di dalam isi puisi tersebut. Jadi supaya kita bisa paham apa yang dimaksud oleh sang penulis puisi saat dia mengungkapkan saat dia menulis isi puisinya, kita perlu lakukan analisis terlebih dahulu ya, secara mendalam. Nah, analisisnya itu dari segi dan dari bentuk apa aja. Analisis itu ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek bunyi. Yang kedua, loh Yudayana kenapa masuk lagi ini? Yudayana yang kedua ya? Bukannya tadi udah masuk ya? Aku mau keluar. Hah? Mau keluar dari kelas ini maksudnya. Jadi yang pertama ada aspek bunyi, kemudian yang kedua ada aspek kata ya. Kemudian yang ketiga ada aspek intrinsik puisi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan tadi yang pertama keluar. Oke. Sampai mana tadi? Oke, aspek bunyi, kemudian ada aspek kata, dan yang terakhir adalah aspek intrinsik puisi. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah aspek bunyi. Nah, kalau aspek bunyi yang harus kita baca, harus kita perhatikan, dan harus kita lihat di dalam sebuah puisi itu, tentunya ada aspek rima, kemudian aspek iramanya, aspek jeda puisinya, nadanya, kemudian intonasi pembacaannya juga harus kita perhatikan ya. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah ketika kita ingin menganalisis puisi dari segi aspek bunyi, maka yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan perulangan-perulangan kata yang digunakan di dalam puisi tersebut ya. Misalnya
sang penulis puisi mengulang-ulang kata sungai atau mengulang-ulang kata kotor. Nah, dari situ kita bisa pahami atau kita bisa tahu bahwa isi puisi ini isi puisi ini bercerita tentang sungai gitu ya, tentang sungai yang seperti apa, sungai yang kotor gitu misalnya. Atau bisa kita simpulkan juga bahwa sang penulis puisi menulis puisi temanya adalah tentang lingkungan ya, karena dia berbicara tentang sungai. Selain perulangan-perulangan kata yang digunakan, yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana permainan vokal konsonan di dalam puisi ya. Kemudian penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu atau sajak-sajak serta unsur-unsur bunyi lainnya yang harus kita analisis ya kalau dari segi aspek bunyi. Itu jika kita ingin mengungkapkan isi puisi dari segi aspek bunyi. Kemudian yang kedua, dari segi aspek kata. Nah, salah satu definisi puisi menyebutkan bahwa puisi merupakan pola permainan kata yang terkandung makna dalamnya. Nah, jadi selain kita melakukan analisis terhadap aspek bunyi, tentunya kita sangat wajib untuk melakukan analisis terhadap aspek kata, karena puisi isinya ya kata-kata gitu kan. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ingin menganalisis dari segi aspek kata? Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan pemahaman terhadap makna kata per kata, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman rangkaian kata yang membentuk bait. Contohnya, misalnya ada kata A, kemudian kata B, kata C, kata D di dalam satu bait sebuah puisi gitu ya. Maksud saya satu baris sebuah puisi. Nah, kata per kata A, kata B, kata C, kata D, kita lihat dulu artinya apa. Kemudian kalau kita ngerasa kesusahan atau kebingungan, ini maksudnya artinya apa sih gitu kan, bingung gitu. Ya coba kita rangkai kata A sama kata B, kalau dibentuk keduanya atau digabung keduanya, arti katanya apa. Mungkin dari gabungan kedua arti kata ini kita jadi tahu, oh ternyata gabungan antara kata A sama B ternyata artinya demikian. Gabungan antara kata C dengan D artinya demikian. Nah, dari sini kalau sudah kita bisa gabungkan kedua kata tersebut, nah kemudian kita melakukan analisis terhadap kata-kata tersebut, barulah kita melakukan analisis lebih lanjut terhadap keseluruhan atau keserangkaian kata di dalam satu baris. Jadi kita udah analisis nih arti kata yang kata A sama B, kemudian C sama D. Kemudian kalau digabung A, B, C, D itu jadinya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau kita ingin menganalisis aspek kata di dalam puisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira bisa memberikan pemahaman pada isi puisi. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini ya. Kalau kita mau analisis dari aspek katanya, apakah sebuah kata akan memiliki perbedaan makna setelah terangkai dalam sebuah bait puisi? Kemudian, ataukah masih memiliki makna yang sama? Atau adakah pengaruh dari rangkaian kata sebelumnya pada makna kata atau rangkaian kata selanjutnya? Nah, ya kurang lebih yang saya maksud adalah seperti yang saya contohkan tadi itu ya. Jadi kita analisis kata per kata, kemudian kita gabungkan. Kalau misalnya dipisah artinya sama apa enggak, kalau digabung artinya seperti apa, dan seterusnya. Ini total berarti yang masuk hari ini 8 orang ya. Tinari Najjarwati Sesumina Ajiza Siti Nurjana. Oke. Tadi yang masuk 24. Oke, hari ini yang masuk 32 orang. Oke, jadi setelah kita lakukan analisis terhadap aspek bunyi, kemudian ada analisis juga terhadap aspek kata. Nah, selanjutnya adalah analisis terhadap aspek intrinsik
puisi. Nah, biasanya kalau aspek-aspek secara umum dalam karya sastra itu secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Jadi ada aspek intrinsik ya. Yang pertama ada aspek intrinsik, kemudian yang kedua ada aspek ekstrinsik. Tapi untuk menganalisis puisi kita tidak membutuhkan aspek ekstrinsik untuk dianalisis. Yang kita butuhkan hanya intrinsiknya aja. Nah, apa sih yang disebut dengan aspek intrinsik? Aspek intrinsik ini maksudnya adalah aspek-aspek yang berada di dalam sebuah karya sastra. Berkebalikan dengan aspek ekstrinsik, ya berarti adalah aspek-aspek yang berada di luar karya sastra. Nah, jadi ketika kita ingin menganalisis atau memahami maupun mengungkapkan isi puisi, aspek yang patut kita analisis cukup aspek intrinsiknya aja. Tidak perlu kita menganalisis aspek intrinsiknya juga ya. Jadi pemahaman terhadap aspek intrinsik puisi ini akan sangat-sangat membantu pemahaman kita terhadap keseluruhan isi puisi. Nah, dalam aspek intrinsik, puisi ini biasanya memiliki objek-objek yang dikemukakan ya. Ada latar juga, kemudian ada pelaku, kemudian ada dunia pengarang ya, dan lain sebagainya. Nah, objek-objeknya apa aja? Objek-objeknya bisa bermacam-macam ya, tergantung sang penulis puisi dia mau menceritakan puisi tentang apa. Misalnya contohnya tentang perahu gitu, tentang kapal, kemudian tentang bulan, kemudian tentang bumi ya, atau tentang dunia misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian latarnya di mana? Latar ini juga nanti ada berbagai macam ya, mulai dari latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan sebagainya. Kemudian ada pelaku ya. Pelaku ya berarti kita sudah tahu ya, maksudnya di sini bisa dibilang objek-objek dari yang diceritakan oleh sang penulis puisi. Kemudian ada dunia pengarang juga. Nah, sebenarnya aspek intrinsik puisi ini hampir sama dengan aspek intrinsik dari cerpen ya, yang mana cerpen juga ada aspek intrinsiknya, ada pelakunya, ada alur cerpen seperti apa, sudut pandangnya seperti apa, kemudian dunia pengarangnya apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya, kalau misalnya kita ingin melakukan pemahaman terhadap isi puisi atau mengungkapkan isi puisi, jadi kita harus melalui tahap-tahap yang tadi. Jadi yang pertama kita lakukan analisis terhadap aspek bunyi ya. Yang pertama tadi kita lakukan analisis terhadap aspek bunyi. Yang kedua, kita lakukan analisis terhadap aspek kata. Yang kedua, kita lakukan analisis terhadap aspek kata. Kemudian yang ketiga, yang tadi ya, kita lakukan analisis terhadap aspek unsur intrinsiknya. Nah, kemudian yang keempat, kalau misalnya kita sudah melakukan ketiga analisis aspek tersebut di atas, maka kita lakukan pemaknaan secara implisit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan implisit di sini? Implisit di sini kita melakukan pemaknaan secara mendalam ya, dari awal atau dari awal sampai akhir. Nah, tahap implisit ini maksudnya kita melakukan pemaknaan secara menyeluruh sehingga terangkailah sebuah cerita, kisah, peristiwa atau yang lainnya ya. Jadi setelah kita lakukan analisis aspek bunyi, aspek kata, aspek unsur intrinsik, kita lakukan pemaknaan secara implisit, maksudnya adalah penggabungan analisis dari aspek 1 sampai aspek 3. Dan yang terakhir,
setelah kita melakukan pemaknaan secara implisit, kita lakukan tahap yang terakhir, yaitu tahap perenungan. Nah, tahap perenungannya jangan sampai merenung sendiri terus galau-galau terus bengong-bengong sendiri gitu ya, mau nyebrang jalan gak lihat kanan kiri. Tahap perenungan di sini tuh maksudnya adalah pembaca dituntut untuk melakukan kesimpulan atau penyimpulan dan perenungan terhadap isi puisi secara menyeluruh. Nah, jadi dari sini contohnya misalnya sang penulis puisi menulis puisi tentang sungai gitu ya. Menulis puisinya tentang sungai. Nah, di situ dia bercerita bahwa sungai-sungai di kota besar sudah mulai kotor, airnya berwarna coklat, banyak pemukiman kumuh di sekitarnya. Kemudian manusia-manusia atau orang-orang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya gitu ya. Nah, dari situ kita sudah lakukan analisisnya dari segi aspek bunyi, kata maupun intrinsik puisi, kita lakukan kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan tentang sungai, tentang objek kalau kesimpulan tentang puisi yang berisi tentang sungai, ya berarti sang penulis puisi menceritakan sungai di Indonesia, kondisi sungai di Indonesia saat ini yang mana hampir keseluruhan itu semuanya kotor ya, tidak ada yang bersih. Nah, kemudian kita masuk ke tahap perenungan nih, tahap perenungan tentang puisi yang judulnya Sungai. Apa sih kira perenungannya? Yaitu kita melakukan kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Ya berarti kita sebagai kesimpulan ini bisa berupa pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis atau sang pengarang puisi ya. Jadi kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus tetap menjaga lingkungan gitu ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai gitu dan sebagainya. Jadi itulah tahap renungan nih. Oke, udah jelas ya. Jadi kalau ada puisi gitu, terus kita bingung nih, ini puisi judulnya gini tapi isinya kayak gini, ini maksudnya apa sih, si pengarang puisi mau ngasih tahu apa sebenarnya ke kita, objek puisinya sebenarnya apa. Nah, kita bisa lakukan analisis satu persatu, mulai dari aspek bunyi, aspek kata, aspek intrinsik puisinya, kemudian baru kita lakukan pemaknaan secara implisit dan diakhiri dengan perenungan. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi ada 5 tahap ya. Nah, seperti ini: analisis aspek bunyi, analisis aspek kata, analisis aspek unsur intrinsik, kemudian pemaknaan secara implisit, kemudian yang terakhir adalah tahap renungan. Nah, di tahap renungan inilah nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Di sini kita bisa tahu kira-kira makna apa sih yang ingin disampaikan oleh sang pengarang gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh ya. Contoh dari puisi judulnya Cintaku Jauh di Pulau. Nah, di sini kita coba untuk sama-sama mengungkapkan isi puisi ini ya, isi puisi yang ada di contoh presentasi saya ini. Nah, kita lihat dari bait pertama. Nah, dari bait pertama ini kita baca sama-sama. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Nah, kalau kita lihat dari kata-katanya ini sih, bait pertama ini menggambarkan sang kekasih nun jauh di sana ya, entah di mana, entah di sebuah pulau, entah di tempat yang jauh, entah di mana. Ya, kita nggak tahu lah ya, pokoknya dia tempatnya jauh, karena di sini tidak secara langsung, tidak secara gamblang dijelaskan oleh pengarang puisi di mana tempat sang kekasihnya ya. Pokoknya yang penting jauh aja. Kemudian di bait selanjutnya, perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Nah, kalau yang di perahu sampai dibuat si pacar ini bisa kita lihat bahwa dia si tokoh aku ini
mengalami perasaan yang bahagia ya. Bait kedua ini menggambarkan tentang kebahagiaan. Akan tetapi di akhir-akhir bait, maksudnya di akhir bait yang ini, di akhir bait yang kedua terdapat kegelisahan ya di akhir bait. Kita bisa lihat dari kalimatnya, angin membantu, laut terang, tapi ada kata tapinya nih, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Nah, ini dia ada kegelisahan ya di akhir bait, atau kalau zaman sekarang anak-anak sukanya bilang galau atau baper deh. Beda ya galau sama baper. Beda ding. Kegalauan ya di akhir bait. Kemudian kalau kita lanjutkan ke ada Mbak Tati Otariah. Mbak Tati tadi belum masuk juga ya. Mbak Tati Otariah. Oke. 9. Berarti hari ini total ada 33 orang yang masuk. Gak apa-apa Mbak Tati, ini juga jam kedua ya. Kita baru beberapa menit mulai. Nah, kita baca di bait ketiga. Di bait ketiga ini tulisannya, di air yang terang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanmu saja. Nah, di bait ini, awal bait kita bisa lihat bahwa segalanya ini berjalan dengan baik dan lancar aja ya. Terbukti dengan kalimat di air yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Nah, jadi di awal-awal kita bisa lihat nih bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Namun, di akhir bait lagi-lagi ada kegelisahan, yaitu terjadinya panggilan yang kuasa. Bisa kita lihat dengan adanya kalimat ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanmu saja. Nah, jadi jadi dengan adanya kalimat ajal bertakhta sambil berkata tujukan perahu ke pangkuanmu saja, bisa kita lihat bahwa terdapat kegelisahan ya yang terjadi pada bait puisi ini. Kemudian di bait selanjutnya, Amboy, jalan sudah bertahun kutumpuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati dimati sang sendiri. Nah, jadi pada bait ini terlihat bahwa terjadi kegagalan si aku untuk mencapai cita-citanya, yaitu bertemu sang gadisnya, yaitu bertemu si gadis ya. Meskipun segala upaya dan usaha sudah dilakukan ya. Segala daya dan upaya yang telah dilakukan ini dicerminkan dari kalimat mana? Nah, dicerminkan dari kalimat jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang bersama akan merapuh ya. Itu maksudnya segala upaya dan usaha telah dilakukan oleh sang tokoh aku ya. Sang tokoh aku di dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau ini ya. Oke. Nah, jadi kalau secara keseluruhan jika kita ingin menganalisis sebuah puisi, bisa kita rangkai seperti ini ya. Nah, kita rangkai seperti ini. Jadi judul puisi Cintaku Jauh di Pulau. Kita lihat pelakunya ada siapa aja, pelaku atau tokoh ya maksudnya. Tokoh ada aku ya, ada aku dan gadis manis. Gadis manis ini ya berarti kan kekasihnya dia yang dia bilang sedang berada di jauh di pulau mana, entahlah ya, saya nggak tahu juga. Kemudian latarnya di mana? Nah, ini latarnya di sebuah pulau. Tapi tadi teman-teman iseng-iseng bercandaan bilang kalau pulaunya itu Pulau Kapuk namanya. Sebenarnya sih mungkin bukan ya, entah pulau apa namanya, yang jelas latarnya adalah di sebuah pulau. Kemudian isinya kurang lebih yaitu bahwa si aku ini gagal untuk mencapai atau bertemu sang kekasih atau gadis pujaannya.
Jadi yang masuk ada berapa orang nih tadi? Ramli Nur Khotimah. Tapi Mbak Siti Nurjanahnya keluar ya. Oke, berarti yang masuk hari ini 10 orang. Oke, sampai di mana tadi ya? Itu jadi isi dari puisinya itu bahwa terjadi kegagalan si tokoh aku untuk bertemu dengan sang gadis pujaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang tema, temanya sudah jelas, yaitu temanya percintaan atau roman ya. Nah, kalau pesan, nah ini pesannya pesan dari pesan-pesan atau pesan-pesan yang dirangkum dari jawaban teman-teman tadi di jam pertama ya. Pesan yang pertama, jangan mudah baper ya. Kemudian yang kedua, tetap bersabar walaupun dilanda oleh rasa kangen. Nah, itu tadi pesan-pesan yang disampaikan atau jawaban dari teman-teman di jam pertama tadi ya, yang ikut kelas bahasa Indonesia jam pertama tadi. Nah, jadi ketika kita ingin menganalisis sebuah puisi, nah bisa kita kita ingin mengungkapkan isi puisi, kita bisa melakukan analisis seperti ini. Kita tulis pelakunya siapa, latarnya apa, isinya apa. Nah, biasanya pasti yang susah adalah menganalisis bagian isi ya, mengungkapkan bagian isi. Nah, di bagian isi inilah ya kita lakukan analisis terhadap aspek kata, aspek bunyi, intrinsiknya, dan sebagainya. Jadi kalau sudah kita lakukan analisis, barulah kita bisa tahu isi puisi tersebut secara keseluruhan apa. Jangan lupa juga ditulis temanya, kemudian ditulis juga pesannya. Pesannya ini masuk ke bagian tahap kelima ya. Tahap kelima tadi yaitu perenungan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan maksudnya teman-teman di sini bisa memberikan kesimpulan atau melakukan penyimpulan atau mungkin mengungkapkan pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh sang penulis puisi. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang bagaimana cara mengungkapkan isi puisi melalui proses analisis. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung tanya di chat aja ya. Nah, oke, itu tadi tentang di sini semua udah paham ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Nah, itu tadi 10 menit lagi. Itu tadi tentang mengungkapkan isi puisi. Selanjutnya di subbab terakhir dari bab 3 ini kita akan berbicara berbicara, mendiskusikan dan juga mengemukakan hal menarik dari isi cerita pendek. Nah, tentunya teman-teman di sini udah pernah dan sudah sering baca cerita pendek itu seperti apa ya. Udah tahu juga mungkin sering baca di koran, baca di majalah, baca-baca di internet ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang suka atau rajin menulis diary atau memang suka menulis cerpen. Nah, itu pasti teman-teman udah familiar ya dengan cerita pendek. Pesen itu sama aja kritikan atau saran ya, Bu? Ya. Ya, benar sekali. Jadi di tahap perenungan itu teman-teman bisa nulis entah pesan yang disampaikan oleh pesan apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis apa, atau kritikan apa, saran juga apa. Beda sih, kalau pesan itu mungkin lebih ke saran, sedangkan kalau kritikan lebih ke sindiran. Loh, saya juga jadi bingung jadinya. Kalau kritikan mungkin kalimat yang digunakan sedikit lebih tajam ya, Mas Yudayana. Sedangkan kalau pesan atau saran mungkin kalimatnya lebih halus. Beda-beda tipis sih, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi pesan itu, oh Pak Rian, ini Pak Rian, ini benar suaranya double-double. Oh, saya udah, ini kenapa Rian Adi Prianto masuk? Ini Pak Rian siapa nih? Pak Rian apa Pak Yahya nih?
Kayaknya itu Pak Yahya. Kalau nggak Pak Yahya, Pak Hasan ini. Masa namanya Rian Adi Prianto? Om Rian JK. Oke, kita lanjut ya cerita pendek. Nah, sampai mana sih tadi? Cerita pendek. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai cerita pendek, nah, kita mesti tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan cerita pendek atau cerpen. Cerpen ini merupakan salah satu bentuk karangan fiksi yang habis baca sekali duduk. Nah, jadi beda ya cerpen sama novel. Kalau novel kan dia berlembar-lembar, halamannya banyak, ada bab-babnya juga gitu kan. Dan kalau dibaca pun nggak bisa dibaca habis sekali duduk ya. Baca habis sekali duduk, tapi harus dibaca dalam waktu 3 jam, 4 jam, atau mungkin kalau emang novelnya tebel banget harus dibaca berhari-hari. Nah, itu bedanya cerpen sama novel. Nah, kalau cerpen ya udah singkat aja, biasanya cuma terdiri dari 1000 sampai 2000 kata. Kemudian kalau kita baca ya udah habis baca sekali duduk, paling 5 menit, 10 menit udah selesai beres gitu ya kita bacanya. Nah, jadi cerpen ini dia itu memuat satu peristiwa di dalam sebuah kehidupan yang dialami tokoh yang diciptakan pengarangnya ya. Jadi misalnya ada tokoh namanya Budi, kemudian ada tokoh lain namanya Ibu Budi, Bapak Budi, Om Budi, Tante Budi, dan seterusnya. Jadi di tokoh-tokoh ini nanti akan diceritakan bagaimana kehidupan sehari-harinya, masalah apa-apa aja yang akan dihadapi oleh tokoh-tokoh tersebut, kemudian klimaksnya seperti apa, penyelesaian dari masalah seperti apa, sampai ke kesimpulan. Jadi kurang lebih cerpen ceritanya seperti itu. Nah, unsur-unsur cerpen, kalau tadi puisi ya, puisi sebenarnya ada unsur ekstrinsiknya juga, tapi biasanya untuk analisis puisi kita hanya butuh intrinsiknya aja ya. Jadi yang tadi saya bahas hanya unsur intrinsik dari puisi. Bukan berbeda sih, sama dengan cerpen. Cerpen juga punya 2 unsur ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi udah saya beritahu juga bahwa unsur intrinsik berarti adalah unsur yang berada di dalam karya sastra. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Nah, ini ya, unsur intrinsik yaitu unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah tokoh dan penokohan, alur atau jalan cerita, setting atau latar cerita, point of view, kemudian ada teknik penceritaan, dan tema yang digunakan dalam cerita. Itu contoh-contoh dari unsur intrinsik. Nah, sedangkan kalau unsur ekstrinsik, unsur intrinsik itu berarti rangkaian unsur yang ada di luar ya, di luar karya sastra. Contohnya apa? Contohnya ya selain contoh dari unsur intrinsik tadi, ya latar belakang masyarakat, ada latar belakang penulis. Nah, kalau latar belakang penulis berbeda-beda tentunya cara dia menulis, gaya dia menulis, kata-kata atau kalimat yang digunakan pasti berbeda ya. Orang yang latar belakangnya politik, kalau menulis cerpen pasti penggunaan atau kosakata yang digunakan berbeda dengan orang yang dari latar belakang bahasa atau pendidikan. Kemudian ada nilai sosial dan budaya, ada status sosial, moralitas, dan sebagainya. Itu contoh untuk unsur ekstrinsik ya. Nah, kemudian untuk unsur intrinsik kita akan bahas satu-satu ya. Mulai dari alur, tema, tokoh, point of view, latar, dan juga amanat. Nah, kalau alur, apa sih yang disebut dengan alur? Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, alur ini ada 3 ya secara garis besar. Jadi yang pertama ada alur maju, kemudian yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur maju, teman-teman pasti udah pernah tahu lah ya, kebanyakan cerpen biasanya alurnya maju. Misalnya judul cerpennya adalah Si Budi. Nah, kalau alurnya maju, maka sang pengarang cerpen akan menceritakan bahwa gimana sih
si Budi lahir itu kapan, lahirnya di mana, kemudian waktu dia kecilnya di mana, kemudian ketika dia sudah menginjak usia SMP atau usia SMA, dia seperti apa kehidupannya, sampai akhirnya dia menginjak usia dewasa gitu ya. Kemudian kalau alur mundur ya jelas berkebalikan dengan alur maju ya. Kebalikan dari alur maju. Jadi ya tinggal dibalikin aja. Jadi kalau misalnya ceritanya si Budi, ya berarti cerpennya diceritakan dari si Budi itu dewasa, kemudian flashback ketika dia waktu kecil seperti apa, waktu dia remaja seperti apa, waktu dia masih kanak-kanak seperti apa, dan sebagainya. Itu untuk alur mundur. Nah, kalau untuk alur campuran ya berarti gabungan antara alur maju dan alur mundur gitu ya. Contoh yang paling gampang yaitu film India judulnya Kuch Kuch Hota Hai. Nah, itu tuh dia menggunakan alur campuran ya. Jadi pertama alurnya itu maju, kemudian di tengah-tengah cerita dia flashback. Di flashback menggunakan alur mundur gitu. Setelah alur mundur dia gunakan alur maju lagi. Nah, jadi itu contohnya alur campuran ya. Jadi di tengah-tengah cerita dia campur-campurkan antara alur maju dan alur mundur. Nah, oke, nanti kita akan bahas unsur-unsur intrinsik berikutnya di pertemuan kita selanjutnya ya. Karena hari Rabu tanggal 15 saya nggak bisa ngajar, kemungkinan saya akan ngajar besok hari Selasa malam. Ya, besok Selasa malam. Saya coba dulu apakah saya bisa ganti jadwal dengan Mbak yang ngajar besok. Kalau besok berarti besok akan ada kelas bahasa Indonesia lagi. Berarti kalian ini jangan-jangan kalian bosen terus nih kelasnya bahasa Indonesia mulu. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu ya jam kedua dari pelajaran dari kelas bahasa Indonesia kita hari ini. Sampai ketemu besok. Oke, sudah jelas semuanya? Oke, sip ya. Sudah saya catat absennya. Oke, nanti akan saya bagi link YouTube-nya di grup Facebook ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat istirahat, semangat belajar ya. Yang belum mengerjakan tugas bisa dicicil tugasnya pelan-pelan. Dan oh ya, saya minta tolong teman-teman, ya saya lupa ngasih tahu tadi yang di jam pertama. Teman-teman boleh ini ya, mulai bisa kumpulkan syarat-syarat administrasi kayak foto, ijazah, fotokopi ijazah legalisir, bisa segera dikumpulkan ya. Teman-teman ini mulai paling lambat bulan apa ya, saya lupa. Teman-teman ini masuk kelas dari bulan apa sih? Bulan Desember? Saya lupa, Desember ya. Fotonya 3 lembar. Ijazah legalisirnya juga fotonya 4 lembar. Kalau ijazah legalisirnya, fotokopi ijazah legalisirnya 3 lembar. Udah, itu aja. Sisanya kayak jangan lupa tetap bayar SPP ya tiap bulan. Bisa, ini bulan apa sih? Bulan Maret ya. Ya, salah kalender, bentar ya. Pantesan bingung-bingung. Oh ya, bulan Maret. Sekarang bulan Maret ya. Teman-teman belajar dari bulan Januari kalau nggak salah. Jadi saya kasih waktu sampai bulan Juni atau Juli terakhir gitu ya, mengumpulkan syarat administrasinya. Ada bajunya? Iya, kalau mau foto ya bajunya warna putih dong. Kemudian latarnya warna merah ya. Latarnya warna merah, backgroundnya. Terus kalau yang berjilbab, pakai jilbab warna putih dan dan jangan pakai kacamata waktu kalau yang pakai kacamata. Kalau yang nggak berjilbab ya udah rambutnya terserah aja mau gimana, yang penting rapi. Ya, apalagi ya. Teman-teman yang baru jangan lupa, mungkin nanti untuk sebagian tutor pasti dikasih keringanan ya untuk masalah tugas-tugasnya. Nanti akan didiskusikan sendiri aja dengan tutornya masing-masing. Kemudian yang kedua, jangan lupa syarat administrasinya, yaitu foto dan ijazah legalisir. Yang ketiga, jangan lupa bayar kewajiban yang lainnya, yaitu berupa SPP.
Kalau oh ya, fotonya boleh dikirim ke Indo, boleh ke Taiwan juga boleh. Yang penting yang dikirim ke Indo itu bener ya, ukurannya 3 kali 4 cm loh. Baju putih, latar merah, kerudung putih. Oke? Udah? Kayaknya di sini semua anak lama, jadi harusnya udah tahu. Ya mungkin anak-anak baru yang saya minta tolong dikasih tahu juga ya. Oke ya, udah jelas semuanya. Kalau udah jelas, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa besok atau minggu depan. Selamat malam ya semuanya, selamat istirahat.